Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagas Yudhistira selaku host dalam podcast kali ini. Selamat datang di podcast kelompok 9, tempat kita ngobrol santai tapi tetap informatif. Hari ini kita akan membahas leasing sewa guna usaha, metode pembiayaan yang sering digunakan dalam bisnis maupun individu. Bersama saya ada dua narasumber yang akan berbagi wawasan dan pengalaman mereka. Yang pertama ada Gladys Mardiana. Apa kabar Mbak Gladys? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah mengundang saya. Lalu ada Muhammad Farhansyah. Apa kabar Muhammad Farhansyah? Baik, Kak Bagas. Terima kasih sudah diajak ngobrol di sini nih. Oke, sebelum kita lanjut, bisa dijelaskan dulu apa sebenarnya leasing sewa guna usaha, Mbak Gladys? Boleh. Leasing sewa guna usaha yaitu sistem pembiayaan di mana perusahaan leasing membeli aset, lalu penyewa membayar cicilan untuk menggunakan aset tersebut. Setelah masa sewa selesai, penyewa bisa membeli asetnya atau mengembalikannya. Berarti ini semacam menyewa barang tapi ada opsi beli di akhir ya, Mbak Gladys? Betul. Leasing ini sering digunakan untuk kendaraan, alat berat, ataupun peralatan bisnis lainnya. Oh, apa saja jenis leasing yang umum digunakan? Ada dua jenis utama. Yang pertama ada leasing finansial, yaitu setelah kontrak selesai, aset bisa milik pribadi. Yang kedua ada leasing operasional. Ini penyewa hanya menggunakan aset tanpa harus memiliki di akhir. Dalam bisnis Pak Farhan, Bapak lebih memilih yang mana di antara kedua tadi yang disampaikan Mbak Gladys? Kebetulan saya pakai leasing operasional nih untuk kendaraan bisnis. Saya hanya butuh mobil untuk beberapa tahun tanpa harus memilikinya. Apa keuntungan utama leasing dibandingkan membeli langsung, Mbak Gladys? Keuntungannya itu tidak perlu dengan modal yang besar di awal. Yang kedua ada pembayaran yang lebih fleksibel. Yang terakhir itu ada aset bisa diperbarui secara berkala. Nah, betul nih. Buat bisnis kecil seperti saya, leasing sangat membantu agar tidak mengganggu cash flow. Tapi tentu ada tantangannya. Apa yang perlu diperhatikan sebelum mengambil leasing? Bisa disebutkan, Mbak Gladys? Ada beberapa hal yang penting. Yang pertama ada denda keterlambatan yang tinggi. Yang kedua ada hak kepemilikan masih di tangan leasing. Saya pernah mengalami keterlambatan pembayaran dan dikenakan denda cukup besar. Jadi memang harus teliti membaca kontrak ya. Bisa disebutkan, Mbak Gladys, bagaimana cara memilih leasing yang aman? Cara memilih leasing yang aman itu pastikan perusahaan leasing terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan membaca kontrak dengan teliti sebelum tanda tangan. Oke, jadi kesimpulannya, leasing bisa jadi solusi finansial yang baik, tapi harus dipahami dengan benar. Terima kasih kepada Mbak Gladys dan Bapak Farhan.